Dan kita percaya bukan hanya Tuhan yang baik, bukan hanya Allah yang besar, Allah yang perkasa, tapi kita mengenal juga Ia sebagai Allah yang setia. Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Percaya, katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Engkau Yesus, Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salib-Mu Tuhan, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, nyatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Engkau Yesus, yang menjadi juru selamat kami. Lagi naikkan pujian ini dari awal. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Kami panggil Engkau Yesus, Juru Selamatku, Juru Selamat, harapan, jawabanku.
Tuhan Yesus adalah yang segalanya dalam hidup kita. Di dalam hidup salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Sama-sama. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja kami. Kami mengakui Engkau besar Tuhan di dalam hidupku. Talimu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Kami percaya. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kami percaya mujizat Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sore ini Bapa kami datang kepadamu, menaikkan doa kami, puji syukur kembali kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu yang kami terima sampai saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan, Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Bapa kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sore hari ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu sore hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaulah segalanya bagi hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada sore hari ini kembali kita ada dalam hadirat Tuhan. Dan sekali lagi saya bersyukur, berterima kasih banyak kepada keluarga Gembala setempat untuk pelayanan yang dipercayakan pada petang hari ini. Baik saudaraku, kita sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan suci. Nah, mari saudaraku kita persiapkan, banyak diceritakan dalam sekolah minggu dan sebagainya. Ya, Yunus. Baik saudaraku, kita akan perhatikan tentang Yunus ini saudaraku, banyak perkara yang bisa kita petik, kita lihat saudaraku. Ya, nah kalau kita lihat gambar di depan, ya bagaimana Yunus ya seorang yang nantinya akan dimasukkan dalam akan masuk dalam perut ikan itu saudaraku selama 3 hari, 3 malam. Namun kemudian dia keluar kembali saudaraku dalam keadaan tetap hidup. Ini mujizat yang sangat luar biasa. Ya, orang masuk perut ikan pasti akan mati. Ya, mana mungkin bisa bernafas dan sebagainya dalam lautan lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudaraku. Ya, puji Tuhan. Yunus kita akan lihat beberapa hal, ada 3 perkara yang akan kita perhatikan pada sore hari ini. Yang pertama, Yunus itu melambangkan Kristus yang mati dan bangkit. Nah, melambangkan Kristus yang mati dan bangkit. Nah, saudara perlu saya sampaikan lebih dahulu, kalau Yunus melambangkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, bukan berarti seluruh Yunus itu bicara tentang Yesus seluruhnya, tidak. Ya, melambangkan sesuatu itu dalam beberapa hal. Nah, kita lihat sekarang saudaraku, dalam hal apa kita lihat Yunus itu melambangkan Kristus yang mati dan bangkit. Yang pertama adalah kalau Yunus ini pernah
naik kapal, saudaraku. Naik kapal dan dia disuruh Tuhan ke Niniwe sana. Tapi Yunus justru pergi ke sana, ke tempat yang jauh sekali. Ya, dia mau lari dari Tuhan. Nah, kita perhatikan Yunus mau ke Tarsis dan sebagainya. Kita lihat dia naik kapal. Tuhan Yesus pun, saudaraku, juga naik kapal. Tapi kapal yang dimaksud itu apa, saudaraku? Kapal kemanusiaannya. Karena Yesus Tuhan itu adalah Allah yang tinggal di sorga. Tetapi demi keselamatan kita, dia itu masuk dalam satu pribadi manusia, satu tubuh. Nah, seolah-olah tubuh ini seperti kapal yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Dan dia masuk ke dalam dunia ini, dan ketika Yunus naik kapal, dia harus apa? Bayar harga. Dan kita akan perhatikan, saudaraku, ya. Kita lihat lebih dahulu dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Kitab Filipi pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Saya bacakan firman Allah demikian. Filipi 2 ayat 7 dan ayat 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ayat ini menunjukkan Yesus itu adalah oknum Allah sendiri, tapi rela menjadi manusia, yaitu masuk dalam diri manusia, dalam satu tubuh. Ya, dan dia sejak bayi dikandung oleh Maria, lahir sebagai bayi, tumbuh dewasa sampai di usia 30 tahun dia melayani, dan usia 33,5 tahun Yesus mati disalibkan, saudaraku. Ya, Yesus adalah roh, tetapi mengambil keadaan manusia, mengenakan tubuh kita. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini, seolah-olah Yesus tadi saya katakan seperti naik kapal, masuk dalam kapal. Kapal apa? Manusia. Tubuh manusia itu. Mari kita akan bandingkan dengan kitab Yunus pasal 1 ayat 3. Ya, kitab Yunus pasal 1 ayat 3. Kita akan perhatikan, saudaraku, firman Tuhan berkata begini. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Yesus pikir kalau dia ke Tarsis itu akan jauh dari Tuhan. Dan untuk ke Tarsis itu dia mesti ke pantai dulu. Di pantai Yafo, dan dia dapatkan kapal. Dan untuk sampai ke Tarsis dia bayar harga. Dia membayar harga, saudaraku. Ya, nah kita perhatikan, saudaraku, kita perhatikan tadi Yesus pun bayar harga. Yaitu apa? Darahnya sendiri. Dia bayar harga, nyawanya sendiri. Demi keselamatan kita, saudaraku. Nah, kemudian ringkas cerita. Setelah Yunus masuk dalam kapal tersebut, saudaraku, lari jauh dari Tuhan. Ya, kita lihat Allah tahu Yunus ini mau lari daripadanya. Tuhan kejar. Dengan cara apa? Tuhan kirimkan badai. Tuhan kirimkan angin badai. Kapal itu terombang-ambing dan pokoknya terhuyung-huyung ke sana ke sini, saudaraku. Nah, kemudian ringkas cerita, orang-orang itu bertanya, ada apa ini, ada apa ini? Yunus setelah dia naik dalam kapal, dia turun ke dek bawah. Dan di dek paling bawah itu dia apa? Tidur di situ, saudaraku. Dia pikir, aku mau jauh dari Tuhan, jauh-jauhnya. Sembunyi di dalam dek, dia pikir Tuhan gak bisa lihat dia. Bodoh gak Yunus ini, saudaraku? Padahal ditutupi oleh apapun juga, Tuhan bisa melihat kita. Nah, kemudian orang-orang di kapal ini bertanya-tanya, ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini. Ya, kemudian mereka membangunkan Yunus. Ditilik, mana ini orang ini, di absen mungkin. Satu nih, mana? Oh, Yunus enggak ada, yang namanya Yunus mana. Dicari-cari, ketemu di dek paling bawah, dibangunkan. Dan Yunus kemudian naik, dan kemudian orang-orang membuang undi dan sebagainya. Yunuslah yang kena undi itu, gara-gara dia ada angin badai, dan ada seolah-olah Tuhan hukum hal itu. Dampaknya ke orang lain. Lihat, saudaraku, ketika satu Yunus lari dari Tuhan, bisa berdampak negatif pada orang-orang lain. Saya berharap jangan satu di antara kita
juga lari dari Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Karena ketika kita lari dari Tuhan, dampaknya bisa ke keluarga, ke teman, ke apa, dan lain-lain. Nah, kemudian Yunus berkata, ketika orang-orang bertanya, apa yang harus kami lakukan untukmu? Apa yang harus kami lakukan? Yunus berkata, buang aku ke laut. Saudaraku, Yunus tahu dia yang salah. Dan memang setelah diundi itu dia salah. Dan Yunus rela berkorban. Demi apa? Keselamatan orang-orang di kapal itu. Mungkin orang-orang di kapal itu adalah orang-orang sama-sama dengan Yunus, orang-orang Ibrani. Ya, Yunus berkata, buang aku ke laut. Dan betul, ketika Yunus dibuang ke laut itu, saudaraku, angin jadi reda, tenang kembali. Boleh kita katakan, Yunus ini berani berkorban untuk orang lain. Dan betul-betul di sini menggambarkan siapa dalam hal ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Rela berkorban, mati di kayu salib. Agar apa? Ada orang lain yang diselamatkan. Yaitu siapa? Kita sekalian. Dan sore hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Karya salib itu saudaraku. Karya salib itu yang sangat agung mulia. Dan membuat kita diselamatkan. Dan Yesus, kita lihat Yesus pun dimasukkan dalam kubur. Nah kita lihat ketika Yunus dibuang ke dalam laut itu ditelan oleh ikan yang tadi kita lihat gambar itu saudaraku. 3 hari 3 malam Yunus ada dalam perut ikan saudaraku. Nah ini pun melambangkan siapa? Tuhan Yesus setelah dia disalib dia pun seolah-olah ditutup oleh kubur. Kubur itu seperti ikan yang menelan Yesus saudaraku. Ya, cuma kita perhatikan ya kalau kita lihat Yunus tidak mati, Yesus pun bangkit kembali. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat yang nomor 3, Yesus dimasukkan ke kubur yang telah disiapkan. Kalau kita perhatikan lebih dahulu sekarang, coba saudara kita perhatikan Injil Matius 27 ayat 59 dan ayat 60. Ya, kitab Injil Matius pasal 27 ya kita lihat. Dan Yusuf Arimatea mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ayat 60 dikatakan, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yusuf Arimatea, orang yang betul-betul berani tampil. Waktu itu saudaraku Tuhan Yesus sedang dikejar-kejar, wanted, sampai dibunuh. Dan pengikut-pengikut Yesus pun dikejar-kejar. Tapi Yusuf Arimatea berani tampil. Karena apa? Kasih. Dalam dunia ini pun, kita anak-anak Tuhan seringkali didiskreditkan, disudutkan. Tapi saya bersyukur, kita semua tetap berani tampil sebagai anak Tuhan. Tidak pernah ada kamuflase. Hari Minggu anak Tuhan. Hari-hari lain kita sembunyi. Jangan sampai ketahuan aku orang Kristen. Tidak. Kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus saudaraku. Puji Tuhan. Ya, itu yang dilakukan Yusuf Arimatea. Bahkan dia mengambil mayat Yesus, diberi kain kapan dan dimasukkan dalam kubur yang telah ia persiapkan. Karena Yusuf Arimatea ini seorang yang kaya raya. Dia persiapkan kubur mungkin itu untuk keluarganya. Dan kubur itu masih baru, belum pernah dipakai. Tapi dia sediakan itu untuk siapa? Yesus. Dan saya yakin, ikan pun yang menelan Yunus itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Disiapkan. Karena Tuhan punya karya untuk Yunus. Tuhan punya rancangan yang besar untuk Yunus. Yaitu apa? Yunus akan dipakai untuk menyelamatkan banyak jiwa di kota Niniwe, nanti itu ceritanya. Ya, saudaraku saya yakin Tuhan pun persiapkan sesuatu untuk kita. Demi keselamatan umat manusia, Tuhan panggil kita menjadi jemaat di tempat ini. Saudaraku, menjadi jemaat di tempat ini bukan ending story, bukan akhir segala-galanya. Karena ini titik awal justru. Saudara akan dipakai Tuhan entah apa, dalam bidang apa, tunggu saja. Ada waktunya Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah kita lihat kubur itu disiapkan dalam Yunus 1 ayat 17. Coba kita perhatikan kitab Yunus pasal pertama ayat 17. Kita akan melihat
ayat ini saudaraku ya. Nah kita perhatikan kitab Yunus pasal 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Atas penentuan Tuhan berarti ikan itu pun disiapkan oleh Tuhan. Ya. Saudara kita perhatikan di sini cerita yang sangat unik sekali saudaraku. Nah kita lihat lagi saudara yang berikut. Setelah 3 hari 3 malam itu apa yang dilakukan Yunus dalam perut ikan? Tidak baca komik, tidak baca apa? Doa. Ya untuk kita mari ya jangan tunggu Tuhan kirimkan ruang doa khusus buat kita. Perut ikan. Enggak enak tuh saudaraku di perut ikan enak enggak? Pasti amis, ibu-ibu kalau belah ikan baunya kayak apa. Ya, dan apa bisa jalan-jalan di perut ikan itu? Oh licin ya, mungkin ikan itu kesana kesini, Yunus pun ikut terkocak-kocak saudaraku dengan karuan. Tentu pusing saudaraku, dia hanya bisa berdoa. Dan puji Tuhan, ya kita lihat setelah 3 hari itu kita perhatikan Yunus dimuntahkan oleh ikan. Dan Tuhan itu baik sekali, Yunus tidak dimuntahkan oleh ikan itu di tengah lautan Pasifik. Sampai Yunus harus berenang kayak apa? Enggak, tapi di tepi pantai. Yunus dilemparkan ke darat. Tapi kita lihat, Yesus pun bangkit setelah 3 hari, 3 malam dalam kubur. Kita lihat dulu Matius pasal 12 ayat 40 dan 41. Matius pasal 12 ayat 40 dan ayat 41. Saya bacakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. Yaitu dalam kubur 3 hari 3 malam. Ayat 41, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Nah kita lihat orang Niniwe jahat-jahat. Tapi nanti pada hari penghakiman mereka akan menghakimi, alias apa? Orang Niniwe di zaman Yunus itu bertobat dan selamat. Kita pun kalau selamat, tetap pegang keselamatan itu, kita pun akan bersama Tuhan menghakimi bumi ini. Ya, kita bukan dihakimi, menghakimi, memerintah bersama Yesus, saudaraku. Nah, kita lihat seperti Yunus masuk perut ikan, demikian pula anak manusia yaitu Yesus ada dalam rahim bumi, tapi keluar kembali, bangkit kembali. Ini ucapan Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak salah kalau kita di poin pertama ini, bahwa tentang Yunus itu melambangkan tentang Kristus yang mati dan bangkit. Itu statement dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, puji Tuhan saudaraku. Yunus pasal 2 ayat 10 coba kita bandingkan dengan Yunus pasal 2 ayat 10. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus kemana saudaraku? Ke darat. Nah inilah saudaraku, Tuhan baik. Kalau mau mengutus Yunus, Tuhan pun siapkan semuanya. Bukan sekali lagi dilemparkan ke tengah lautan Pasifik atau Samudra Hindia, tidak. Tapi di darat untuk selanjutnya naik ke Niniwe sana. Ya, Tuhan baik sekali saudaraku. Puji Tuhan. Nah kita lihat sekarang yang keempat, apalagi lambang Yunus sebagai lambang Yesus itu. Kita lihat Yesus memberitakan tentang penghakiman dan menghasilkan pertobatan. Kok tadi saya membaca tentang Yunus, tentang Yunus juga begitu. Coba kita lihat dulu. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Kalau saya bacakan ayat ini dikatakan demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, nah Yesus pun memberitakan kabar yang seringkali ketika kita dengar firman Allah, kita bersusah hati. Karena apa? Firman Allah itu pedas sekali, keras, tempelak dosa kita. Ya, seperti perempuan Samaria ketika dengar firman Allah ditempelak oleh
Tuhan sendiri. Dan ketika ditempelak oleh firman Allah itu, perempuan Samaria itu justru bertobat. Saudaraku, ada dua dampak dari pemberitaan firman Allah. Yang mendengar itu tertempelak hatinya, tapi tambah keras. Contohnya siapa? Orang-orang Farisi dan sebagainya. Ditegur oleh Tuhan Yesus, tambah marah. Dan mereka cari jalan untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi ada orang lain ditempelak oleh firman Allah, keras juga. Tapi kemudian bertobat. Duka cita rohani, itu yang mendatangkan selamat. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belum sempurna, saya pun jauh dari sempurna. Ketika saya pun dengar firman Allah, seringkali saya pun ditempelak. Mari kita pun perbaiki diri. Ada duka cita rohani, itu mendatangkan pertobatan. Ya, puji Tuhan. Nah, Yunus 3, mari kita lihat ayat 4, ayat 5, dan ayat 10. Yunus pasal 3, kita perhatikan dalam ayat, itu ayat-ayat tadi, 4, 5, dan 10. Saya bacakan begini, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Tanda berduka cita. Ayat 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Seperti Niniwe, udah dirancang Allah akan dihukum oleh Allah. Tapi ketika Allah melihat pertobatan, puasa dan duka cita rohani itu, Allah balikan, hukuman ditarik kembali dan mereka dipulihkan. Ini yang Tuhan kita lihat Tuhan kita penuh kasih sayang. Ketika bertobat Tuhan akan berikan pengampunan. Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Sejahat-jahatnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ketika kita minta ampun bertobat, Tuhan masih membuka pintu pengampunan untuk kita. Puji Tuhan. Dan orang yang diampuni berarti apa? Akan mewarisi kerajaan sorga. Ya, mari selalu kita dalam pertobatan. Siapa sih manusia yang gak pernah salah? Mungkin melalui tutur kata lewat apapun kita bisa salah. Tapi kita minta ampun pada Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Dan seperti halnya Yunus, Yesus pun memberitakan tentang penghakiman dan tentang pertobatan kepada dunia ini. Dan yang menolak akan binasa, yang terima akan selamat. Puji Tuhan. Itu yang pertama, Yunus melambangkan Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Yang kedua sekarang, Yunus adalah tanda untuk manusia. Tanda untuk manusia. Mari kita baca Matius pasal 12 ayat 39. Injil Matius pasal 12 ayat 39 ya. Saya akan baca yang kita lihat sekilas saya petik beberapa kalimat di situ. Tapi lengkapnya saya bacakan ayat 39 begini. Tetapi jawabnya kepada mereka, jawaban Yesus kepada beberapa ahli Taurat dan orang Farisi itu. Ya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus? Tanda itu artinya adalah bukti. Tanda, ya, kesaksian, bukti. Nah, cerita tentang Yunus yang masuk perut ikan 3 hari keluar kembali dengan selamat. Itu satu tanda, keajaiban, satu mujizat yang luar biasa. Nah, tandanya itu apa? Peristiwa tentang Yunus membuktikan bahwa ada kuasa Allah yang tak bisa dimasukkan nalar manusia. Nggak bisa dinilai, nggak bisa ditelaah dengan otak manusia. Orang masuk perut ikan kok keluar dengan keadaan selamat. Betul nggak saudaraku? 3 hari lagi, dalam air lagi saudaraku. Kira-kira Yusuf bisa bernafas nggak saudaraku ya? Ya pasti bisa. Buktinya masih hidup saudaraku.
Ya, kita lihat, tapi nafasnya nggak enak saudaraku. Nafas Yunus ini ada nafas dari sisa pernafasan ikan, residu dari pernafasan ikan. Betul nggak saudaraku? Mungkin yang bisa dihirup Yunus itu bukan nafas yang segar. Jadi beruntunglah kita saat ini masih bisa menghirup udara segar saudaraku. Ya, nah coba masuk perut ikan pengapnya kayak apa? Ya, masuk gudang yang tidak ada ventilasi pun kita akan megah-megah, saudara, megap-megap saudaraku. Ya, kita lihat seperti itu. Nah, jadi kita lihat Yunus yang selamat dari perut ikan selama 3 hari itu membuktikan bahwa ada kuasa Tuhan, ada mujizat Allah yang sanggup membangkitkan orang andai kata mati sekalipun bisa dibangkitkan. Itu tanda. Ada bukti dan mujizat kuasa Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya yang membangkang itu nanti hanya akan melihat tanda itu saja. Oh gitu toh kuasa Tuhan itu sanggup membangkitkan, sanggup menghidupkan. Tapi enggak mengalami. Karena apa? Yunus tidak punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Enggak ada. Yunus dipakai Tuhan menjadi tanda. Tapi dia tidak punya kuasa untuk membangkitkan orang lain. Yang punya kuasa siapa? Yesus satu-satunya. Yesus juga adalah tanda bahwa ada kuasa Allah yang sanggup membangkitkan orang yang telah mati dan bangkit kembali. Yesus telah dikuburkan 3 hari, bangkit kembali dari kematian. Puji Tuhan saudaraku, itulah Tuhan kita. Dan Yesus pun punya kuasa saat ini untuk apa? Membangkitkan kita, membangkitkan kita, membangkitkan kita. Puji Tuhan ya. Mari kita bersyukur untuk hal ini saudaraku. Nah kita lihat sekarang saudaraku dalam 2 ayat ini. Kitab Roma pasal 5 ayat 10. Kita akan baca dalam surat Roma pasal 5 ayat 10. Ya, baik, saya bacakan begini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Coba saudara telah ayat ini. Jikalau kita ketika kita masih seteru, masih jadi musuh Allah, sudah diperdamaikan dengan Allah oleh siapa? Kematian anaknya. Coba saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian ingat, kapan Bapak Ibu Saudara mulai bersahabat dengan Allah? Tidak berseteru lagi dengan Allah. Itu ketika kita percaya Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Maka detik itu juga kita damai dengan Allah. Padahal status kita masih apa? Musuh Allah. Masih seteru. Maaf kata, hanya dengan modal percaya Yesus sebagai juru selamat, kita damai dengan Allah. Nah, ayat itu kemudian berkata, lebih-lebih kita setelah kita sekarang damai dengan Allah, pasti kita akan diselamatkan oleh apa? Hidupnya. Hidupnya itu siapa? Kehidupan Yesus. Jadi kematian Yesus itu mendamaikan kita dengan Allah. Jadi kita dulu seteru dengan Allah, tapi ketika Yesus mati, kita damai dengan Allah. Dan setelah Yesus mati, dia hidup. Hidup Yesus sekarang apa? Menyelamatkan kita. Untung Yesus kita itu bukan cuma mati. Kalau cuma mati dia hanya mendamaikan kita dengan Allah. Tapi belum menyelamatkan kita. Tapi dengan hidupnya itu sekarang kita diselamatkan. Jadi kita percaya Yesus itu mati dan hidup untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Itu Tuhan kita. Tidak ada oknum lain yang dalam dunia ini yang disembah oleh manusia yang pernah mati dan hidup kembali. Tidak ada. Jadi kita lihat ayat ini indah sekali. Roma pasal 5 ayat 10 itu. Ya, baik, Kisah Rasul sekarang 17 ayat 30 dan 31. Kisah Rasul pasal 17 ayat 30 dan ayat 31. Baik, saya bacakan ayat ini dikatakan begini. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua manusia harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya.
Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, lihat sekali lagi. Kebangkitan Yesus itu menjadi bukti bahwa kepada manusia seluruh dunia ini. Bahwa dia yang telah dibangkitkan itu akan menghakimi dunia ini nanti. Puji Tuhan. Sekarang kita nggak takut lagi. Kok Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim? Karena apa? Kita lolos dari penghukuman. Karena kita menjadi orang yang percaya Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kita lihat betul-betul Yesus pun menjadi tanda seperti halnya Yunus itu saudaraku. Baik, mari kita perhatikan sekarang saudaraku. Itu Romawi pertama tadi apa? Yunus lambang kematian dan kebangkitan Yesus. Yang kedua, tanda untuk manusia. Dan sekarang yang ketiga, Yunus adalah hamba yang tidak taat. Waduh saudaraku, di sini saya senang karena jemaat semua di sini senang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bisa lewat bagian-bagian di mana kita ditetapkan menjadi pimpinan dalam wadah ini, sekretaris atau apa. Atau mungkin kita nggak masuk di situ, tapi semua kita melayani. Ketika apa? Kita beribadah. Itu melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Ya, mempersembahkan puji-pujian dan sebagainya. Itu pelayanan. Bahkan ketika saudara berdoa sendiri di rumah saudara, itu pun pelayanan yang seringkali tidak kelihatan. Pelayanan. Ya, mari kita semuanya rajin dalam pelayanan. Menjadi hamba, tapi hamba yang taat. Nah, kita akan lihat Yunus, contoh hamba yang tidak taat. Nah, kita lihat Yunus itu dalam bahasa Inggris namanya Jonah, ya, artinya merpati. Merpati. Nah, mari kita lihat ada 4 macam merpati dalam Alkitab yang semuanya ini juga menunjukkan tentang kondisi Yunus ini. Yang pertama, kita akan perhatikan saudaraku, kita lihat Yunus itu adalah merpati tolol. Merpati tolol, merpati bodoh. Saudara tentu gak senang ya kalau punya merpati di rumah, tapi bodoh bukan main. Antara lain ya, merpati tolol itu tanda-tandanya bagaimana? Kalau dia bertelur, nah terus kita lihat, merpati bodoh itu seringkali injak-injak sendiri telur-telurnya itu. Diinjak-injak, buah-buah hasilnya itu diinjak-injak sendiri. Mati semuanya, nggak jadi menetas jadi anak. Enggak. Dan merpati tolol itu saudaraku, dia tuh nggak sadar dalam sarang yang sudah diberikan oleh majikan yang empunya dia itu aman di situ. Tetapi merpati tolol ketika ada guruh, ada gempa kayak berapa ya. Nah, belum lama berselang ya, ada gempa. Merpati tolol mungkin gemetar takut dan apa? Akan obrak-abrik itu kandangnya sendiri saudaraku. Mau lari, mau lepas di situ. Padahal itu tempat yang aman. Bodoh sekali. Nah, kita lihat sekarang saudaraku, merpati tolol ini ketika kapan? Yunus memberontak, lari dari Tuhan. Coba kita buka Yunus pasal pertama. Ya, Yunus pasal pertama, saya akan mulai baca ayat pertama demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan masih ingin menyadarkan orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku, Yunus lari dari Tuhan. Itu betul-betul merpati tolol saudaraku ya, yang tidak berakal. Nah saudara, kalau kita perhatikan sekarang dalam kitab Hosea 7, mari kita perhatikan Hosea pasal 7 ayat 11. Nah kita lihat ada merpati yang betul-betul tolol di sini ya. Hosea pasal 7 ayat 11 saya bacakan, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal. Kenapa dia disebut merpati tolol? Itu kita lihat. Dengan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Mesir, Asyur itu adalah bangsa-bangsa yang dikutuk oleh Allah. Bangsa-bangsa yang memusuhi Tuhan. Gambaran dari dunia ini. Nah banyak anak Tuhan, maaf saja semoga di sini tidak ada.
Seringkali dalam kondisi-kondisi tertentu lari ke Mesir, cari pertolongan dari Mesir, cari pertolongan dari Asyur, duniawi. Jangan saudaraku, jangan. Ya, nah kita lihat itu disebut merpati tolol, tidak konsisten berharap kepada Tuhan. Ya, kita lihat saudaraku, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Coba kita lihat sedikit di slide yang berikut ya, ada petanya, ada peta Tarsis itu di mana. Nah, nanti kita lihat saudaraku ya, itu poin untuk panggilan Tuhan. Yunus itu pergi ke Niniwe, ya, itu garis merah. Ya, garis merah sebetulnya ke sana ya. Cuma sedikit saudaraku. Betul enggak saudaraku? Singkat. Tapi Yunus apa? Ikuti garis yang hitam tipis itu saudaraku. Ke sana dan di sana ada Tarsis ya. Di Spain sana itu, di Spanyol itu saudaraku di sana. Jauh dari hadapan Tuhan. Bodoh enggak saudaraku? Padahal kalau dia mau ikuti jalan Tuhan, singkat aja. Ya, sampai ke Niniwe. Dan saya mau tanya, nantinya Yunus ke Niniwe atau tidak? Ke Niniwe akhirnya. Setelah dimuntahkan dari perut ikan itu, Yunus ke Niniwe juga. Nah, kenapa enggak dari tadi? Andai kata dari tadi dia enggak akan mengalami perut ikan yang enggak enak itu secara daging, saudaraku. Ya, nah, saudara mungkin bisa berkata, untung masuk perut ikan. Kenapa? Bisa jadi contoh buat kita. Ya boleh. Tapi untuk saudara dan saya, jangan ikuti. Ya, jangan jadi contoh orang lain. Contoh, aku mau perut ikan juga, tak jadi contoh seperti Yunus. Oh jangan saudaraku. Ya, nah kita lihat, kita mau ikuti jalan Tuhan yang seperti merah itu saudaraku, ke Niniwe sana. Ya, baik saudaraku. Nah kita lihat sekarang, kita perhatikan setelah Yunus dimasukkan dalam perut ikan itu, dia sadar di perut ikan itu, dia berdoa saudaraku. Puji Tuhan. Ya, kita lihat sekarang yang kedua. Tadi Yunus merpati yang tolol, lari ke Mesir, ke Asyur. Ya, yang kedua, Yunus merpati yang gemetar. Merpati yang gemetar. Karena apa? Yunus sadar, di perut ikan itu dia sadar saudaraku. Coba kita buka dulu, Hosea pasal 11 ayat 11. Kitab Hosea pasal 11 ayat 11, saya bacakan begini. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, kembali dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan baik sekali. Dalam kitab Hosea pasal 7 tadi, Efraim seperti merpati tolol, lari ke Asyur, lari ke Mesir. Tapi dari pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu Saudara bisa baca, Efraim itu kemudian sadar bertobat kembali. Dan ketika bertobat, Allah berikan kepada merpati itu, kepada Efraim itu, tempatnya kembali. Sarangnya kembali, rumahnya kembali. Ketika saya dan saudara lari dari hadapan Tuhan. Ketika kita bertobat kembali kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan apa yang dulu menjadi hak kita, dipulihkan kembali. Banyak orang seringkali kehilangan hak. Itu hakku, tapi gak nikmati. Saya mau bicara sekarang bukan hak soal warisan, soal apa, tapi soal ilahi. Anak Tuhan seharusnya menikmati hal-hal rohani dari sorga, hak-hak kerajaan sorga, kuasa untuk bisa menang atas problema, kuasa untuk mengusir iblis, kuasa untuk menyembuhkan orang, kuasa untuk mendoakan orang sakit dan orang itu disembuhkan, dan seterusnya. Itu kuasa diberikan kepada anak Tuhan. Tapi kenapa ada anak Tuhan seringkali dulu punya hak seperti itu? Ketika memuji Tuhan diurapi, mendatangkan berkat dan sebagainya. Tapi enggak ada lagi. Karena apa? Jangan-jangan dia udah terpisah dari Tuhan. Bukan lagi menjadi carang yang melekat pada pokok anggur. Saudaraku, carang yang melekat pada pokok anggur, ya, tadi saya katakan dalam kebaktian pagi, itu artinya melekat. Melekat bukan dalam arti cuma rajin ibadah, tapi hatinya kutuk kontak dengan Tuhan. Ada apa-apa ingat Tuhan, Tuhan selalu dalam kita. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kita lihat dalam ayat ini, ketika merpati itu gemetar karena bertobat, maka Tuhan
berikan sarangnya kembali. Demikian pula Yunus setelah dia bertobat, berdoa di perut ikan itu seperti merpati yang gemetar kembali kepada Tuhan. Tuhan pulihkan Yunus. Pulihkan apa? Panggilannya kembali. Untuk menjadi penyelamat kota Niniwe. Tuhan baik saudaraku. Mungkin kalau orang lain melihat Yunus seperti itu udah disepak. Udah diusir aja. Tapi Tuhan maha pengampun. Ketika kita minta ampun, Tuhan mau pulihkan pelayanan kita. Tuhan pulihkan segala sesuatunya, saudaraku. Dan kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yunus akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bayangkan, dia keliling kota Niniwe. Seluruh Niniwe nanti akan bertobat semuanya. Penginjilannya berhasil. Kalau kita lihat background Yunus, orang yang tidak taat. Tapi ketika berbalik pada Tuhan, Tuhan ampuni dan Tuhan tetap memakai Yunus. Nah kita lihat coba. Salah satu dalam doa Yunus 2 ayat 7. Saya bacakan. Yunus pasal 2 ayat 7 dikatakan begini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Sekalipun perut ikan membatasi fisik Yunus, tidak bisa keluar. Tapi doa Yunus tembus ke bait suci Tuhan di sorga sana. Amin. Sekalipun kita tinggal dalam ruang tertutup. Kita mungkin terisolir, tersudut dimanapun juga. Doa kita bisa tembus ke sorga. Dan Tuhan selalu mendengar. Mungkin kita dibatasi oleh keadaan yang sakit. Tubuh kita sakit. Tetap berdoa. Doa kita tembus ke sorga sana. Dan Tuhan kirimkan pertolongan. Amin saudaraku. Berdoa. Ya, puji Tuhan. Tuhan cinta kita semuanya. Kemudian kita lihat sekarang di poin ketiga. Ya, Yunus ini sekarang menjadi merpati yang diutus. Tadi merpati tolol, yang berikut merpati yang gemetar, bertobat. Sekarang merpati yang diutus saudaraku. Ya, dia yang pertama merpati tolol itu lari dari Tuhan. Nah kemudian yang kedua merpati gemetar itu adalah lari kepada Allah. Lari kepada Tuhan, gemetar bertobat kembali. Sekarang merpati yang diutus Yunus menjadi merpati yang lari lagi untuk Tuhan. Lari untuk Tuhan, diutus Tuhan menjadi pengkhotbah. Mari kita perhatikan sekarang ya dalam kitab Yunus 3 ayat 3 dan ayat 4. 3 sampai 5. Saya baca begini. Yunus 3 ayat 1 mulai saya baca saja. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Nah sekarang dia ikuti firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Berjalan 3 hari baru kembali ke titik 0. Ya, besar sekali. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ya, nah kalau saudara perhatikan dalam ayat-ayat ini juga dikatakan bahwa semuanya berkainkan kain kabung. Ayat 8 coba. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ini seruan ayat 8 dan 9 ini seruan dari Raja Niniwe. Dia suruh semua orang baik anak-anak sampai orang tua, orang dewasa mengenakan kain kabung dan berpuasa, berdoa merendahkan diri. Dan bukan cuma itu, ternak-ternak pun disuruh mengenakan kain kabung. Ya, jadi ada satu peristiwa yang mungkin kalau kita lihat lucu, ya, ayam puasa, pakai kain kabung, kambing, sapi, mengenakan kain kabung semuanya. Bagaimana? Tentu ibu-ibu repot yang mungkin ya jahit itu
kain kabung untuk sapi, untuk kuda, untuk apa. Semuanya nggak diberi makan, nggak tahu berapa lama kita lihat saudaraku di sini. Ya, luar biasa. Nah, semuanya berduka cita. Dengan harapan apa? Siapa tahu Tuhan berbalik, tidak jadi menghukum kita. Dan betul Tuhan tidak menghukum mereka. Saudara, kalau tentang binatang-binatang ini, selain di Niniwe, juga kita pernah tahu cerita itu, ya, Bahtera Nuh, itu juga kebun binatang berjalan, saudaraku. Semua binatang sepasang-sepasang masuk dalam perahu tersebut, ya. 1 tahun, 2 minggu kapal itu ini, ya, terapung-apung sampai satu waktu kandas berhenti di Gunung Ararat, ya. Nah, itu kita lihat saudaraku. Juga kita lihat sekarang binatang-binatang pun bertobat luar biasa di sini, ya. Nah, binatang-binatang, aneka macam binatang itu lambang dari apa? Seluruh manusia yang bermacam-macam jenis saudaraku, bermacam-macam kultur, budaya, bahasa dan sebagainya, tapi akan alami mujizat Tuhan, bertobat dan diselamatkan. Ya, luar biasa. Niniwe adalah orang-orang kafir, orang-orang jahat semuanya. Tapi Tuhan melihat mereka sebagai jiwa yang perlu diselamatkan. Saudaraku, jadi Yunus sekarang kita lihat di sini, dia lari dan dia diutus untuk apa? Menyelamatkan kota Niniwe. Merpati yang diutus, tadi saya singgung juga Bahtera Nuh. Kembali kita lihat, merpati pun diutus. Mari kita lihat dalam Kejadian 8 ayat 8 sampai 11. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 8 sampai ayat 11, ya, kita akan perhatikan dalam ayat-ayat tersebut saudaraku. Nah, kita lihat, kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Sebelum merpati dilepaskan, ada burung lain yang dilepaskan untuk cari tahu apa bumi sudah kering, yaitu burung gagak. Tapi begitu dilepas sekali, burung gagak enggak pulang. Kenapa? Pesta pora. Pesta apa? Bangkai-bangkai yang terapung. Orang-orang yang dihukum air bah itu semuanya terapung. Oh, burung gagak itu suka bangkai. Senang sekali saudaraku, lupa pulang. Nah, ketika saudara dan saya diutus Tuhan, jangan lupa pulang. Ya, bawa kesaksian, bawa berita, ya. Nah, ini tujuan kita jadi saksi itu, bawa berita keselamatan, bawa berita tentang keadaan-keadaan air saman dan sebagainya. Nah, kemudian Nuh tunggu 1 minggu, kemudian lepaskan burung merpati dilepas. Dan merpati dilepas, pulang, tapi apa? Tidak bawa apa-apa. Oh, tanda bahwa bumi ini masih penuh air. Nuh tahu hal itu. Ditunggu seminggu lagi, merpati itu dilepas lagi dan pulang membawa sepucuk daun sait. Dan itu tanda bahwa apa? Air telah surut. Saudara, kita lihat, merpati bisa dipercaya menjadi saksi atau menjadi utusan, ya, untuk cari tahu. Mari kita pun seperti merpati-merpati semuanya. Diutus kemanapun juga kita bisa memberitakan sesuatu. Bisa membawa jiwa untuk Tuhan. Bisa beritakan kabar perdamaian. Daun sait itu lambang apa? Damai. Lambang perdamaian. Lambang PBB juga ada daun saitnya juga. Ya, lambang perdamaian. Nah, ini aneh ya saudaraku ya. Kalau itu tanaman ditutup air selama 1 minggu aja, tanaman jadi bagaimana? Masih hidup enggak saudaraku? Busuk. Daunnya udah lonyot semuanya. Tapi ini aneh, saya lihat keanehan. Itu pohon zaitun ini, ya, direndam air 1 tahun 2 minggu. Kok masih ada daun zait yang segar? Dipetik merpati dibawa pulang. Kesimpulannya apa? Zaitun itu luar biasa. Memang daun zait diperas, diambil buah zaitun itu diperas, diambil minyaknya minyak apa? Urapan.
Nah inilah saudaraku, urapan Roh Kudus pun yang menutup kita akan mencegah kita dari kebusukan dalam dunia ini. Ya, puji Tuhan. Urapan Roh Kudus akan melindungi kita dari arus-arus dunia yang penuh dengan kebusukan ini, saudaraku. Puji Tuhan, mari kita pun mau diutus saudaraku oleh Tuhan. Ya, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Kemudian kita perhatikan seluruh Niniwe bertobat dan selamat. Senang enggak saudaraku? Kalau saudara jadi Yunus senang apa enggak? Oh penginjilannya berhasil. Senang toh? Yunus enggak senang. Aneh kan Yunus ini? Nah kita lihat. Aneh Yunus ini. Kenapa enggak senang saudaraku? Rupanya Yunus ini berpikir itu Niniwe itu orang jahat. Enggak boleh diselamatkan. Enggak layak diselamatkan. Dan seringkali maaf kata, masih banyak anak Tuhan di akhir zaman seperti Yunus. Berkata, oh itu paling jahat, jajak sini. Terkenal jahatnya. Jangan boleh dia masuk gereja. Enggak layak. Saya yakin kita enggak punya seperti itu. Kok Tuhan selamatkan dia, dibawa ke sini. Kita sambut. Amin saudaraku. Kita welcome ya buat dia. Nah kita diterima sebagai keluarga Allah. Dan malaikat di surga pun bersorak-sorai. Tapi Yunus gak senang saudaraku. Coba kita perhatikan sekarang. Yunus di sini sekarang menjadi merpati yang meratap. Merpati yang sedih. Merpati yang curhat saudaraku. Ya, merpati yang meratap. Jadi tadi merpati tolol. Merpati yang gemetar. Merpati yang diutus. Sekarang dia menjadi merpati yang meratap. Boleh kita jadi merpati yang meratap. Curhat, tapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah kalau kita lihat curhatnya Yunus ini sebetulnya kurang baik saudaraku. Tapi dia jujur kepada Tuhan. Ya, coba kita perhatikan sekarang dalam kitab ini ya, dalam Yunus 4. Kita lihat ayat 2. Coba Yunus 4 ayat 2. Saya akan baca ayat 1, mulai ayat 1 saya baca. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Maksudnya apa hal itu? Pertobatan orang Niniwe mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah terus, ayat 3 saya baca saja. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ayat 8 langsung. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah kita tahu sekarang, Yunus ini rupanya marah ketika orang Niniwe diselamatkan, tidak jadi dihukum. Karena apa? Yunus pikir orang Niniwe itu jahat. Dan kalau dia nanti berangkat ke Niniwe dan berkhotbah, orang Niniwe bertobat, Allah akan urungkan hukumannya. Karena Allah itu penuh belas kasihan. Itu Yunus tahu, Yunus akui itu. Maka Yunus gak mau berangkat ke sana. Nah, dia lari dari hadapan Tuhan. Gak mau mengkhotbahin orang-orang Niniwe. Karena dia tahu Allah itu pemurah. Saudara kita tahu Allah itu pengampun, Allah itu pemurah. Dan kita juga berharap kemurahan Allah pun berlaku buat siapa? Keluarga kita yang belum diselamatkan. Bangsa kita yang belum diselamatkan. Tetangga kita yang belum diselamatkan. Jangan kayak Yunus. Dan betul sekarang setelah Yunus melihat orang Niniwe bertobat semuanya, dia berangkat pun terpaksa. Gara-gara apa? Sudah dikeluarkan dari perut ikan itu, dia kapok saudaraku. Marah lagi sekarang. Marah, Tuhan, bukankah aku sudah pernah bilang, aku dulu gak mau berangkat gara-gara ini Tuhan.
Dan kemudian Yunus duduk di situ, marah sekali. Itu kita lihat Yunus yang marah di gambar itu, ya. Yunus mukanya itu ditekuk gitu, saudaraku, ya. Kita lihat. Dan dalam semalam Tuhan tumbuhkan satu pohon jarak, saudaraku. Yunus kemudian bikin pondok dan berteduh di bawahnya karena kepanasan. Dan kemudian Yunus ketika di situ, saudaraku, berteduh begitu, dia senang sekali, dia rasa nyaman buat dirinya. Tapi dalam semalam tiba-tiba apa? Pohon jarak itu lurus semuanya, mati, saudaraku. Marah lagi Yunus, Tuhan lebih baik aku mati aja Tuhan. Berkali-kali dia ingin mati. Yang pertama dia ingin mati karena apa? Orang Niniwe diselamatkan. Sekarang dia ingin mati karena pohon jarak tempat dia berteduh jadi lurus semuanya. Pengen mati lagi. Oh, kalau kita mungkin Tuhan sudah matiin aja Yunus itu ya. Kita lihat. Tapi Tuhan masih mengampuni. Dan Tuhan berkata, Yunus, buat pohon jarak yang tidak engkau berjeri-lelah menumbuhkan, tapi semalam bisa tumbuh. Engkau marah-marah ketika semalam kemudian luruh lagi daunnya, hancur semuanya. Apa? Kenapa engkau seperti itu? Apalagi untuk Niniwe. Aku sayang pada mereka. Kita lihat, saudaraku, Yunus di sini merpati yang meratap seperti Yesaya 38 ayat 14. Mari kita lihat ayat terakhir ini, saudaraku, ya. Yesaya pasal 38 ayat 14. Ya. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Nah, kita lihat ini Raja Hizkia ketika dia sakit, dan dia curhat pada Tuhan. Sampai dia seperti itu, aku suaraku menciap-ciap seperti burung layang-layang. Burung layang-layang itu suaranya enggak bagus. Juga burung dikatakan merpati itu suaranya pun redup, saudaraku. Enggak kayak cicak rowo, enggak kayak burung kakak tua yang menarik suaranya, enggak. Ya, tapi Tuhan dengar. Suaraku redup seperti merpati. Nah, ketika Hizkia sakit, dia berdoa seperti itu. Doanya tembus ke hadirat Tuhan. Dan Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun kemudian. Ya, luar biasa, Tuhan itu baik. Sekarang merpati yang seperti apa? Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Apa yang pertama? Seperti merpati tolol yang lari dari Tuhan. Disuruh Tuhan ini, enggak, menghindar terus. Itu lari dari Tuhan. Atau kedua, seperti merpati yang gemetar, sadar kembali, bertobat, Tuhan terima. Atau merpati yang diutus. Atau yang keempat, merpati yang meratap. Mungkin bukan seperti Yunus yang jengkel, tapi mungkin ada masalah-masalah hidup. Merataplah pada Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan tolong kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Baik, saya tidak panjangkan firman Allah, tapi Tuhan menolong kita untuk Tuhan pakai kita semua menjadi alat Tuhan yang berguna.